Kembali lagi di part 3 pertemuan keempat. Ini adalah sampel dari isi software project management plan. Ada dua ini ya, dua field. Yang pertama major section headings ya. Headingnya ada overview, project organization, managerial process plan, technical process plan, dan supporting process plan. Nah, ini pakai standarnya IEEE 1058 tahun 1998. Kemudian nanti topik seksi dari topiknya, kalau di overview nanti tujuannya, ruang lingkup, tujuan utama. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris purpose sama objektif ini sama-sama tujuan, tapi kalau purpose itu lebih ke jangka panjang, objektif itu yang mungkin menengah ya. Kemudian asumsi-asumsi dan constraint. Constraint ini kendala-kendala nanti ya, hambatan-hambatan. Kemudian nanti deliverable-nya apa aja, project ini akan menghasilkan apa maksudnya. Kemudian penjadwalan dan summary dari budget. Kemudian evolution of the plan, jadi kalau nanti perencanaannya ada perubahan-perubahan juga dimasukkan di sana. Kemudian project organization ini mencakup nanti external interface, kemudian internal structure, kemudian peran, role, and responsibility, dan masing-masing tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian managerial process plan seperti perencanaan awal, mulai dari estimasi, staffing ya, pemilihan staff, kemudian akuisisi sumber daya, dan project staff training plan, perencanaan training dari staff. Kemudian work plan, perencanaan project, di dalamnya ada work activity, kegiatan pekerjaan, penjadwalan, sumber daya, dan alokasi keuangan. Kemudian perencanaan, pengendalian perencanaan, perencanaan manajemen risiko, dan perencanaan penyelesaiannya atau close outnya, penutupan dari sebuah project. Kemudian ini dari sisi manajerial. Kemudian dari sisi technical process plan, jadi bagaimana proses modelnya, permodelan dari proses, metode-metodenya, alat-alatnya, dan teknik-tekniknya. Kemudian infrastruktur, perencanaan infrastruktur. Kemudian produk acceptance plan, jadi perencanaan penerimaan dari produk kalau sudah jadi nanti. Kemudian supporting process plan, perencanaan yang berkaitan dengan proses dukungan, mulai dari perencanaan, konfigurasi manajemen atau manajemen konfigurasi, kemudian verifikasi dan validasi rencana, dokumentasi plan, dokumentasi dari perencanaan, kemudian quality assurance plan, perencanaan quality assurance, review dan audit, kemudian perencanaan problem resolution kalau seandainya ada manajemen subkontraktor. Kemudian ada proses improvement plan, jadi perencanaannya yang akan terus diimprove. Nah, di sini ini cerita tentang apa yang pemenang lakukan. The winner clearly spell out what needs. Jadi orang yang juara itu dia bisa menyampaikan secara jelas apa yang dibutuhkan to be done in a project, yang kebutuhan yang harus diselesaikan di dalam sebuah project, dengan siapa, kapan, dan bagaimana. For this they use an integrated toolbox. Di sini mereka menggunakan alat yang terintegrasi, termasuk di dalamnya project management tools, alat-alat project management, metode-metode, dan teknik-teknik. Jika template penjadwalan dikembangkan dan digunakan terus-menerus, it becomes repeatable. Ini menjadi sesuatu yang bisa diulang, actionnya bisa diulang. That leads, dia membimbing kita to higher productivity, produktivitas yang tinggi, dan lower uncertainty, ketidakpastian yang semakin rendah. Sure, pastinya using scheduling templates, menggunakan templates penjadwalan is neither ya breakthrough nor a fit. Jadi dia bukan breakthrough, apalagi
sebagai tambahan atau feature ya. Tapi Lagardère exhibit almost no use of template. Jadi banyak juga yang tidak menggunakan template dibanding constructing schedule, membangun jadwal yang dari sebuah project manager mulai dengan clean sheet, a clear waste of time. Jadi lebih baik kita pakai yang sudah ada template-nya dibanding kita pakai kertas kosong ya. Kalau kita buka Excel kemudian kita masukkan jadwalnya, biasanya kita akan jelas-jelas membuang waktu. Nah, ini menurut penjelasan dari Milosevic, Dragan Milosevic and Osby, delivering project dalam annual seminar dan simposium dari Project Management Institute. Directing and managing project works, jadi mengarahkan dan memanage ya project work, pekerjaan project, meliputi managing dan performing the work described the project management plan, melibatkan memanage dan melakukan pekerjaan the work described, pekerjaan yang sudah dideskripsikan di dalam perencanaan manajemen project. The majority of time and money is usually spent on execution. Jadi biasanya mayoritas uang dan waktu itu dihabiskan pada saat eksekusi. The application area aplikasi dari project diarahkan akan mempengaruhi project eksekusi project karena produk dari project are produced during execution. Jadi produknya dari sebuah project itu diproduksi sepanjang eksekusi. Ini coordinating planning and execution. Project planning dan execution are intertwined and inseparable activity. Jadi dia kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi perencanaan sama eksekusi. Those who will do the work should help the plan the work. Jadi mereka yang melakukan pekerjaan harusnya menolong untuk merencanakan pekerjaan. Project manager must solicit input from team to develop realistic plan. Jadi project manager harus mendapatkan input yang solid dari dari tim untuk mendevelop realistic plan. Providing leadership and supportive culture, jadi menyediakan kepemimpinan dan kultur yang saling support di dalam sebuah project. Project manager harus memimpin dengan contoh untuk mendemonstrasikan atau menampilkan pentingnya mengcreate, membuat dan following good project plan dan mengikuti project yang baik. Kemudian What Went Right 2015, PMI Project Management Institute melaporkan menemukan hanya 12% dari organisasi yang mempertimbangkan were considered to be high performance. Jadi 12% dari organisasi di consideration atau dipertimbangkan meningkat, performanya meningkat. Kemudian persentase remain unchanged in past few years. Jadi persentase tetap tidak berubah dari beberapa tahun. Organisasi must make major cultural change to improve. Jadi organisasi kita juga termasuk di Samarinda harus merubah kultural secara keseluruhan. Ini capitalizing, jadi mengkapitalisasi di mana di produk, bisnis dan aplikasi dari area knowledge. Jadi ini sering membantu IT project manager to have prior technical experience, mendapatkan pengalaman teknik secara utama. Dari sebuah project kecil, project manager mungkin membutuhkan performa dari technical work or mentor team members to complete the project. On large project, the project manager must understand the business and application area of the project. Ini project execution tool and technique, ada expert judgment, ada meeting, ada project management information system. Kemudian monitoring dan controlling pekerjaan. Jadi change are inevitable. Jadi perubahan itu tidak bisa dihindari
dari banyak project, so it's important. Jadi ini penting untuk mengembangkan dan terus mengikuti proses dari to monitor dan mengontrol perubahan. Monitoring project, pekerjaan project harus meliputi mengumpulkan, mengukur, dan mendiseminasi performa informasi dari kinerja. A baseline is the approved project management plan plus approved change. Jadi baseline itu adalah rencana yang paling dasar ya, yang bisa diterima. Ini snapshot kita lewati. Kemudian performing integrated change, ada 3 tujuan utama dari melakukan kontrol terhadap integrasi perubahan. Satu, influencing the factor that create change to ensure that change are beneficial. Jadi mempengaruhi faktor-faktor yang membuat perubahan untuk memastikan bahwa perubahan itu adalah penting. Kemudian menetapkan that a change has occurred, ya, menetapkan bahwa perubahan itu sedang terjadi. Managing actual change as they occur.